Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia ada sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita, dan penyakit yang terjadi di sistem reproduksi. Pada sistem reproduksi pria ada organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Sedangkan sistem reproduksi wanita ada organ dalam dan organ luar. Reproduksi. Setiap makhluk hidup selalu bereproduksi. Mengapa demikian? Makhluk hidup bereproduksi dan bertujuan untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Demikian juga dengan manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Pada manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Organ reproduksi pria. Ada organ luar, organ dalam, organ tambahan, dan proses spermatogenesis. Organ reproduksi pada pria. Yang pertama, organ reproduksi luar. 1. Ada penis. Penis berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan, yaitu untuk memasukkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Yang kedua ada skrotum. Skrotum berfungsi sebagai kantong pelindung testis dan untuk menjaga suhu testis. Selanjutnya organ reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Testis merupakan sepasang kelenjar kelamin untuk memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua ada epididymis. Merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang keluar dari testis untuk menyimpan sementara sperma sampai 3 minggu atau sampai matang. Yang ketiga, vas deferens. Untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Keempat, uretra. Merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dari urin. Sel sperma. Sel sperma berfungsi untuk membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Organ reproduksi tambahan. Yang pertama, kantong sperma atau vesikula seminalis. Merupakan tempat menampung sperma sebelum dikeluarkan. Pada dindingnya terdapat lapisan yang mengandung fruktosa, asam askorbat dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Selanjutnya, kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma. Terakhir, kelenjar Cowper atau bulbul retralis menghasilkan cairan kental perigin yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses saat spermatozoa haploid berkembang dari sel germinal di tubulus seminirfus testis. Proses ini dimulai dengan pembelahan mitosis sel induk yang terletak dekat dengan membran basal tubulus. Sel-sel ini disebut dengan sel induk spermatogonial. Pembelahan mitosis ini menghasilkan dua jenis sel. Selanjutnya, spermatosit primer membelah reduksi dengan cara meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Lalu, spermatosit sekunder membelah secara meiosis hingga menghasilkan spermatid. Spermatid merupakan calon spermatozoa yang belum memiliki ekor. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa berekor dalam epididymis.
Sel-sel ini bergerak melalui lumen testis ke epididermis, di mana mereka tumbuh menjadi 4 sel sperma dengan menumbuhkan mikrotubulus pada sentriol, membentuk aksonemen yaitu tubuh basal dan beberapa sentriol memanjang untuk membentuk ekor sperma, difasilitasi oleh testosteron. Selanjutnya adalah proses pembentukan sel telur atau oogenesis. Proses oogenesis ini sudah terjadi dimulai sejak dalam kandungan. Pada mulanya, sel benih atau disebut dengan sel kecambah primordial akan membelah secara mitosis yang menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tapi oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa wanita sejak lahir bukanlah ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa sejak lahir. Artinya, sejak lahir, seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Kemudian pada masa puber, hormon FSH atau dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan berkembangnya. Setelah memasuki masa pubertas, oosit primer akan memulai pembelahan meiosis 2, kemudian berhenti kembali dan menghasilkan 2 sel haploid. Yang kedua ukurannya cukup berbeda. Yang lebih kecil disebut dengan badan polar pertama, kemudian badan polar ini akan membelah dan mungkin juga tidak. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma, oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian oosit sekunder akan dilepaskan saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukanlah ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan jika penetrasi benar-benar terjadi. Artinya, oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur yang besar yang dinamakan ovum yang mengandung nutrisi, dan badan polar ini akan mati. Proses fertilisasi. Fertilisasi adalah proses peleburan antara satu sel sperma dengan satu sel telur atau ovum yang sudah matang. Sedangkan ovulasi adalah proses keluarnya ovum dari ovarium. Ini adalah video proses perjalanan sperma ke dalam rahim atau proses fertilisasi. Sel telur keluar dari ovarium, kemudian ditangkap oleh Fimbriae, kemudian memasuki saluran tuba Fallopi. Jutaan sperma yang dihasilkan dalam satu ejakulasi saat puncak senggama, setelah dipancarkan dalam mulut rahim, sel sperma akan bergerak ke dalam rongga rahim dan saluran telur untuk mencapai sel telur yang matang, kemudian siap dibuahi. Dari jutaan sel sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang bertahan hidup untuk mencapai indung telur, dan hanya satu yang akan bertahan hidup dan mencapai indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi sel telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses yang disebut dengan pembuahan. Nah, setelah terjadi pembuahan, sel sperma masuk ke sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, dan sel sperma sel telur melakukan penggabungan.
Jika sel sperma membuahi sel telur yang berkromosom Y, maka bayi akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan sperma yang membawa kromosom X, maka bayi akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru akan membentuk bundelan yang disebut blastokista yang dibutuhkan waktu sekitar 3-6 hari. Blastokista akan menempel pada dinding rahim dan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Selanjutnya, janin akan berkembang dan akan terus berkembang. Kehamilan. Dalam waktu yang bersamaan, dinding rahim akan menebal dan penuh dengan pembuluh darah yang siap menerima zigot. Zigot menempel pada dinding rahim untuk berkembang. Zigot kemudian berubah menjadi embrio. Kemudian terbentuklah plasenta dan tali pusat sebagai penghubung antara embrio dengan ibunya. Embrio dikelilingi cairan amnion untuk melindungi dari bahaya dan benturan. Kemudian pada usia 8 minggu, embrio mulai membentuk mata, tangan, dan kaki. Pada usia 6 minggu, embrio berukuran 1,5 cm sudah memiliki otak, mata, telinga, dan jantung yang sudah berkembang. Tangan dan kaki beserta jari-jarinya juga mulai terbentuk. Selanjutnya, pada usia 9 minggu, embrio sudah memiliki organ yang lengkap. Embrio berubah menjadi janin atau fetus. Setelah usia kehamilan mencapai kira-kira 9 bulan 10 hari, bayi siap untuk dilahirkan. Ini adalah gambar proses perkembangan bayi di dalam perut ibunya. Ini adalah gambar bentuk dari bayi kembar. Selanjutnya adalah proses menstruasi, yaitu adalah peluruhan dinding rahim atau endometrium yang mengakibatkan keluarnya darah dari vagina. Selanjutnya, ini merupakan siklus menstruasi. Yang di bawah ini merupakan endometrium rahim. Kemudian yang di tengah ini atau garis-garis warna-warni merupakan hormon-hormon penunjang siklus menstruasi. Dan yang paling atas adalah fase ovum. Terdapat 4 fase siklus menstruasi, ada fase menstruasi, fase praovulasi, kemudian fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Pada fase menstruasi, endometrium sudah meluruh, jadi keluarlah darah atau pendarahan dari alat reproduksi. Kemudian di sini hormonnya tidak ada, kemudian jumlahnya juga sangat sedikit. Kemudian fase ovumnya juga belum matang dan berlangsung selama 2-7 hari biasanya. Kemudian fase yang kedua adalah fase folikuler atau fase praovulasi. Di sini kita lihat pada gambar yang paling bawah, endometriumnya sudah mulai menebal kembali. Endometriumnya menghilang atau melepas. Nah, di sini sudah kita lihat sudah menebal kembali. Kita lihat di sini hormon FSH yang dihasilkan yaitu hipofisis anterior. Nah, hormon FSH ini akan merangsang folikel, adalah tempat menyimpan ovum yang terdapat pada ovarium. Jadi, FSH akan merangsang folikel untuk membentuk ovum. Endometrium menebal diakibatkan karena terbentuknya hormon FSH, yaitu FSH merangsang pengeluaran hormon estrogen. Hormon estrogen berguna untuk menyiapkan rahim bagi janin dengan cara membentuk endometrium sehingga endometrium lebih tebal. Nah, ini adalah garisnya fase ovulasi. Di sini ada ovulasi, kita lihat ovumnya sudah mulai pecah, folikelnya pecah sehingga mengeluarkan ovum. Sebelum ovulasi terjadi, hormon estrogen mulai menurun, FSH akan terhenti karena terbentuk hormon LH.
yang diproduksi oleh hipofisis anterior yang dirangsang oleh FSH. Hormon LH inilah yang membantu proses pelepasan sel telur atau ovulasi dari folikel. Setelah ovulasi terjadi pada fase luteal, di mana LH merangsang hormon progesteron yang dihasilkan oleh badan kuning atau folikel luteum, di mana folikel luteum ini sudah kosong, kuning, ovumnya sudah lepas. Kemudian hormon progesteron ini yaitu hormon yang membantu estrogen untuk membentuk dinding rahim, mempersiapkan janin di rahim, sehingga endometrium semakin menebal. Endometrium ini digunakan untuk memberikan nutrisi bagi sel telur yang sudah dibuahi. Selanjutnya adalah penyakit sistem reproduksi. Ada gonorea, sifilis, herpes, keputihan, AIDS, kanker rahim atau kanker serviks, dan endometriosis. Penyakit yang pertama ada herpes genital. Ini adalah gambar penyakit herpes genital. Penyebabnya adalah virus herpes simplex serotype 7 yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi, kulit, dan menyebabkan kanker rahim. Selanjutnya ada gonorea atau kencing nanah. Penyebabnya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya radang pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan dan juga dapat merusak mata, persendian, dan selaput otak pada bayi. Tanda dan gejala terdapat nanah pada ujung saluran kencing dan terasa panas atau terbakar saat buang air kecil. Selanjutnya adalah penyakit sifilis atau raja singa. Penyebabnya adalah bakteri Treponema pallidum yang ditularkan melalui hubungan seksual. Akibatnya yaitu dapat merusak organ reproduksi pada stadium lanjut. Sifilis ini menyerang hati juga, susunan saraf, dan juga otak. Selanjutnya adalah penyakit keputihan. Biasanya terjadi pada wanita. Penyebabnya adalah parasit seperti jamur Candida albicans, yaitu Protozoa Trichomonas vaginalis, bakteri dan virus. Kemudian Candida albicans menyukai lingkungan yang mengandung gula dan hangat. Sering ditemukan pada wanita hamil dan penderita diabetes mellitus. Akibatnya gangguan pada organ reproduksi wanita. Penyakit selanjutnya adalah AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penyebabnya adalah virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus, yaitu dapat mengakibatkan hilangnya daya kekebalan tubuh terhadap penyakit karena virus ini menyerang sel-sel darah putih. Penyebarannya yaitu melalui kontak cairan tubuh dengan penderita AIDS. Orang yang terinfeksi virus HIV akan menderita AIDS setelah 6 bulan atau lebih, tergantung daya tahan tubuh.